lagi dengan saya, Heni Kurniati, calon guru penggerak Angkatan Ketiga Perwakilan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan mempraktikkan praktek coaching dengan membahas kasus 3. Yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Heni Kurniati. Yang berperan sebagai coachee adalah Pak Erdin SPD dan berperan sebagai pengamat adalah Ibu Maria Ufa. Yuk kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erdin. Mohon maaf, tadi saya lihat Pak Erdin nggak seperti biasanya. Kenapa? Waalaikumsalam Bu Hen. Ini saya lagi bingung. Loh, bingung kenapa? Apakah ada masalah yang membuat Pak Erdin bingung? Iya Bu Hen, saya lagi butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Kebetulan ini ada Ibu Heni. Ibu Heni ada waktu bisa nggak bantu saya Bu Hen? Insya Allah Pak Erdin, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Pak Erdin mengharapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ini Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Begitu, Bu. Masalahnya apa sih Pak Erdin? Coba Pak Erdin ceritakan apa yang Pak Erdin rasakan saat ini. Begini, Bu, kemarin saya ada supervisi di kelas. Lalu saya dapat teguran dari Bapak pengawas, begitu, Bu. Kok bisa? Terus kenapa ditegur Pak Erdin? Ya, sebenarnya sih masalah sepele sebenarnya. Tapi kayaknya Pak pengawas itu tersinggung gitu, Bu. Dengan jawaban yang saya berikan kepada beliau gitu. Apa yang membuat Pak pengawas tersinggung? Ini kan beliau menginginkan kita mengajak keberatan kalau saya ngajarnya itu tidak pakai buku, Bu Hen. Padahal saya jawab, ya begitu beliau keberatan kalau saya ngajarnya itu tidak pakai buku teks gitu ceritanya. Terus kira-kira apa respon Pak Erdin kepada beliau saat itu? Saya jawabnya begini, tidak memakai buku teks itu kan tidak masalah. Sekarang itu kan zamannya online semua. Nah, kan literatur itu atau sumber-sumbernya kan banyak, Bu Hen. Ya seperti buku-buku itu bisa di perpustakaan digital. Jadi beliau itu tersinggung karena saya mengajukan ini bukunya buku elektrik. Beliau maunya buku yang ada fisiknya di luar gitu, Bu Hen. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu kira-kira apa saja yang Pak Erdin lakukan dalam proses belajar mengajar selama ini? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Hen. Saya belajar dari sumber-sumber lain di perpustakaan, dan ketika anak-anak itu merasa bosan, saya juga mengajak anak-anak belajar di luar kelas, ya seperti nonton. Dan tak jarang juga saya mengajak anak-anak mereka itu mengunjungi di museum kayak di Asimbojo atau cagar budaya seperti di Wawo itu jalan-jalan sama anak-anak. Ya, sesuai kebutuhan belajar mereka lah, sesuai dengan materi dan kurikulum yang ada. Oh begitu. Maaf Pak Erdin, kalau boleh saya tahu, kenapa Pak Erdin tidak memakai buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan cukup, Bu. Ya biasa anak-anak sekarang kan senang dengan apa yang saya sampaikan itu. Bukan saja cukup sih, ya Bu. Ya anak-anak itu senang, yang penting sudah sesuai dengan kurikulum, Bu Hen. Bukankah begitu, Bu Hen? Nah,
Itulah gunanya kita memakai buku teks itu Pak Erdin. Nah mungkin itu yang juga membuat Bapak pengawas kita tersinggung. Iya, iya juga ya Bu Hen ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Erdin setelah bercerita kepada saya? Terus terang sih saya hari ini saya merasa tidak tenang dan berkepikiran gitu Bu dengan masalah saya dengan Pak Pengawas itu. Oh jadi Pak Erdin ini merasa tidak tenang. Lalu Iya Bu apa? Hen. Jadi apa yang membuat Pak Erdin tidak tenang sekarang? Saya takut pengawas itu melaporkan hal ini kepada masalah apa namanya? Saya takut pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Terus sebagai guru kita kan tidak berani kepada kepala sekolah kita, takut dimutasi atau dimarahin gitu loh Bu. Oh, saya rasa nggak mungkin dimarahin Pak. Jadi menurut saya yang membuat Pak Erdin merasa tidak tenang itu adalah masalah pengawas yang tersinggung pada saat supervisi di kelas itu ya Pak Erdin. Terus Iya, Pak pengawas melaporkan kepada kepala sekolah karena Pak Erdin memberikan argumen tanpa memakai buku teks. Bisa berjalan proses belajar mengajar dan akhirnya Pak Erdin merasa tidak tenang. Begitu ya Pak Erdin? Iya Bu Hen, kira-kira saya ditegur enggak ya? Ya mudah-mudahan tidak sih Pak. Tetapi Pak Erdin juga harus merefleksikan diri untuk menyiapkan diri ketika dipanggil atau ditegur kepala sekolah. Pak Erdin sudah siap tuh. Gitu ya Bu ya. Dalam masalah ini apa yang akan Pak Erdin lakukan untuk kedepannya Pak Erdin? Saya ada rencana ingin menghadap kepala sekolah Bu Hen, menyampaikan permasalahan ini dan siapa tahu kepala sekolah ada masukan untuk saya gitu. Lalu adakah hal lain yang Pak Erdin lakukan? Saya akan meminta maaf kepada pengawas sekolah dan saya akan tetap menggunakan metode yang sudah saya lakukan dan menggunakan buku teks juga nanti yang berkonsultasi dengan beliau seperti apa proses belajar yang baik dan benar gitu Bu Hen. Wah, langkah yang diambil Pak Erdin sangat bagus sekali. Saya setuju Pak Erdin. Terima kasih Bu Hen. Ya, alhamdulillah saya sedikit agak tenang dan jujur aja dalam masalah ini saya agak takut salah jalan, apalagi berkaitan dengan atasan Bu Hen gitu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Nah, dari rencana yang sudah Pak Erdin rencanakan, komitmen apa yang Pak Erdin lakukan dalam hal ini? Dalam hal ini saya akan mengajar kepada kurikulum dan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas dan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Wah, bagus tuh. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Erdin untuk mensukseskan rencana Pak Erdin ini? Nah, itu dia Bu Hen, saya masih bingung nih, siapa ya? Oh iya, saya punya teman itu kebetulan satu ruangan dengan saya. Saya akan minta bantuan kepada Pak Deddy Sofyan untuk selalu mengingatkan saya dalam hal ini. Dia sangat baik sekali. Alhamdulillah, itu ide bagus sekali Pak Erdin. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak Erdin. Ya amin, terima kasih Bu Hen sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita semua kedepannya bisa menjadi guru hebat yang luar biasa Bu Hen. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf Bu Hen, sepertinya sudah bunyi bel masuk, saya izin masuk kelas dulu ya Bu Hen. Iya Pak Erdin, silakan Pak Erdin. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Erdin.